Satu istilah hukum tiba-tiba ramai dibicarakan publik. Bukan di ruang sidang, tapi di media sosial. Mens rea. Dan nama yang ikut terseret dalam pusaran perdebatan ini adalah Pandji Pragiwaksono. Apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa niat menjadi pusat perhatian? Perdebatan bermula dari pernyataan Pandji Pragiwaksono yang memicu reaksi luas. Sebagian publik menilai pernyataan tersebut problematik, sebagian lain membelanya sebagai bentuk ekspresi dan kritik. Disinilah istilah mens rea mulai muncul. Netizen bertanya, apakah ada niat jahat atau ini sekadar opini dan sudut pandang? Dalam hukum pidana, mens rea berarti niat atau sikap batin seseorang saat melakukan perbuatan. Hukum tidak hanya menilai apa yang diucapkan atau dilakukan, tapi juga apakah ada kesengajaan untuk menimbulkan akibat tertentu. Tanpa mens rea, sebuah perbuatan belum tentu bisa dipidana. Dalam konteks Pandji, perdebatan publik terbelah. Pihak yang mengkritik menilai ucapannya berdampak luas dan menyinggung. Namun dari sisi hukum, pertanyaan utamanya bukan hanya dampak, melainkan niat di balik pernyataan tersebut. Apakah ada kehendak untuk merugikan? Atau ini ekspresi opini, satire, dan kritik sosial yang menjadi ciri khasnya? Di titik inilah mens rea menjadi kunci. Media sosial seringkali menghakimi cepat, namun hukum berjalan dengan standar berbeda. Tidak semua ucapan yang viral dan kontroversial otomatis memenuhi unsur pidana. Hukum membutuhkan pembuktian niat, konteks, dan akibat. Inilah alasan mengapa banyak kasus yang terlihat jelas di mata publik ternyata rumit secara hukum. Kasus ini mengajarkan satu hal penting, kebebasan berekspresi selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Namun, menilai kesalahan seseorang tidak bisa hanya berdasar potongan video atau emosi sesaat. Mens rea mengingatkan kita bahwa niat adalah fondasi keadilan pidana. Sebelum ikut menghakimi, pahami konteksnya. Sebelum menyimpulkan, pahami niatnya. Dalam konteks Pandji, pertanyaan hukumnya bukan sekedar apakah pernyataannya menyinggung, pertanyaan kuncinya adalah apakah ada kesengajaan untuk merugikan, memprovokasi, atau menyerang pihak tertentu. Ataukah pernyataan itu merupakan opini, kritik sosial, atau sudut pandang personal yang disampaikan dalam konteks tertentu. Di titik inilah hukum dan opini publik sering berseberangan.